Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita pertemuan fisika modern. Oke, pertemuan fisika modern kita review sebentar. Oke, gambar ini gambar ya. Ini gambar apa? Ini adalah gambar sebuah fenomena di mana ketika partikel cahaya dilewatkan ke dua buah lubang kecil, ya kecil, dia akan berpendar seperti ini. Ya, jadi antara gelombang yang satu dia mengeluarkan gelombang A, dia mengeluarkan gelombang B dan bergabung. Kemudian ini reflektor kanan membuat seperti garis-garis apa namanya seperti ini ya. Nah, ini adalah gelombang. Sehingga konsep ini adalah gambar ilustrasi dari percobaan awal di mana kuantum akan lahir, di mana kita lihat adanya konsep cahaya sebagai gelombang. Dan pada suatu saat juga di teliti yang sama dilakukan pengamatan, ternyata cahaya juga berfungsi sebagai partikel. Nah, kalau kita lihat di kuantum, teori tentang kuantum seperti ini cukup banyak ya. Jadi pemakaian kuantum cukup banyak. Kuantum itu gampangannya high class-nya fisika, ya, high class-nya fisika. Dan teknologi juga banyak menggunakan kuantum karena dari percobaan-percobaan kemudian beberapa hadir seperti hadirnya laser, hadirnya sinar X, ronsen dan seterusnya. Itu adalah konsep itu. Dan di geologi bagaimana? Di geologi juga sama. Konsep kuantum itu dipakai sebagai alat lab-lab kita dan teknologinya. Kemudian dari yang lainnya itu ada juga yang menulis tentang kuantum geologi. Ya nanti kalau kita offline kita tunjukkan nanti kuantum geologi ada, tapi nanti masih bersifat hayalan. Ya. Oke, lanjut. Apa itu konsep kuantum? Kalau kita googling seperti ini, saya kumpulkan coba. Kuantum adalah teori ya dasar dari fisika modern. Jadi ini lahir sebelum relativitas sebenarnya kuantum 1900. Kemarin kalau SD itu 1910 atau 20 ya. Artinya kuantum juga didengar oleh Einstein. Ya. Kemudian yang menjelaskan tentang kondisi asli atau sifat dari sebuah matter, benda dan energi pada level-level pembahasan atomik dan subatomic, ya bahasanya itu. Jadi kalau kita ngomongin kuantum berarti kita ngomongin atom, ya benda terkecil di dunia yang saat ini kita ketahui atom, di mana dalamnya ada lebih kecil lagi namanya elektron dan foton. Oke, kalau yang kemarin relativitas dia lebih membicarakan yang sifatnya makro, planet, kecepatan cahaya dan seterusnya. Nah, kalau kita gampangannya formulanya kuantum itu adalah E sama dengan H kali V. Sudah seperti itu saja. Ya. Nah, salah satu yang terkenal dari contoh dari teori kuantum adalah ditemukannya istilah foton. Foton, ya, bagian terkecil dari proses kuantum. Ya, foton itu dia bagian dari cahaya. Oke. Ini selanjutnya, siapa yang menemukan teori kuantum? Itu adalah Niels Bohr dan Max Planck, ya, yang memenangkan Nobel Prize habis itu. Jadi keren lah pokoknya. Ya, jadi teori tentang photoelectric effect. Photoelectric effect itu jadi dikasih ya sebuah percobaan, kemudian cahaya kena sebuah media, kemudian cahaya itu berubah menjadi partikel-partikel yang bermuatan elektromagnetik tadi ya, menjadi partikel tertentu. Oke. Teori kuantum. Teori kuantum kita sederhanakan seperti saja lah. Jadi ada teori kuantum cahaya. Rumusnya dia H kali V. V itu frekuensi cahaya dari Hertz. Harus 6 orang ya. Kemudian konstanta Planck dan seterusnya. Jadi energinya, ini teori kuantum itu rumusnya ini ya. Seperti ini. Konstanta Planck dikali dengan frekuensi atau konstanta Planck dikali dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombangnya. Kemudian ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik sama kalau kita menggunakan rumusnya tadi energi kuantum itu seperti ini ya. Oke.
Jika contoh energi aman dari suatu bahan adalah sekian, coba aja kalau mau dihitung silakan ya. Tentukan energi ini contoh soal dari kasus dari itu. Kemudian ada hipotesa de Broglie. Semua partikel seperti elektron dapat bersifat seperti gelombang dengan panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang de Broglie adalah seperti ini. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Berarti tolong baca di materi yang ada di Elinas. Kemudian ada efek Compton dan seterusnya. Dan di kuantum juga kita mempelajari tentang model atom nantinya. Apa untungnya untuk geologi? Ya untuk geologi ya kita sebagai user saja, user bahwa fenomena kuantum ini menjembatani di mana keterbatasan fisik kita dibantu oleh alat teknologi fisika, teknologi berbasis teori fisika, sehingga kita sekarang sudah bisa mengetahui adanya sifat-sifat benda berdasarkan misalnya kimianya, itu kan menggunakan konsep-konsep ini ya. Oke, nanti. Jadi energi foton HNHF ya. Ini rumusnya yang tadi ya. Yang menemukan tadi Planck. Kemudian contoh soal misalnya tentukan kuanta energi kuantum, bahasa Indonesia kuanta, yang terkandung dalam sinar panjang gelombang 6000 Nus Armstrong. Ya, jadi satuan panjangnya gelombang itu Armstrong. Jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per second, itu adalah ketetapan umum. Dan tetapan Planck adalah 6,6 kali 10⁴ Joule second. Itu adalah konstanta Planck. Ya, kita nggak bisa lagi protes. Nah, jadi kuota energinya berapa? Tinggal hitung. Sama, jadi ada lampu punya 100 watt, punya kecepatan seperti ini. Jadi ini adalah untuk menghitung dari energi foton cahaya. Dan seterusnya. Perhitungannya sangat sederhana kalau ada ini ya, tapi kalau dalam percobaannya ini cukup ribet ya. Nah, seperti ini. Ini kasusnya misalnya energi foton sinar gamma adalah 10⁸ elektron volt. Jadi ini nama energi ya. Energi foton itu elektron volt. Nanti ini akan kita kenal di dalam di geologi kalau kita menganalisis menggunakan X-ray atau yang sifatnya gelombang elektromagnetik atau gelombang yang kemudian mengeluarkan energi ya. Ini yuk. Ya seperti itu. Coba saya tampilkan dulu tentang ya. Coba saya sharekan screen saya. Oke. Jadi kita lihat sini saya coba SRF analisis. Ini contoh kasus penggunaan teori-teori hasil dari perkembangan kuantum dan teknologi. Kita ada X-ray ya. X-ray kan ditemukan oleh seseorang yang kemudian dari konsep ini kuantum. Jadi dari X-ray, bagaimana X-ray bekerja? X-ray itu ya kalau kalian tahu kan kalau nanti di semester berapa itu ada analisis geokimia batuan. Nah, angka-angka silikanya berapa persen, apa persen itu dari SRF. Ya bagaimana dia bekerja? Kurang lebih seperti ini. Lihat ya. Jadi ditembakkan X-ray-nya ya, kemudian ada yang keluar dari elektronnya di dalam sebuah unsur ya. Ada kulit KLM ya, seperti itu. Nah, keluarnya unsur ini dia mengeluarkan energi tertentu, K-nya berapa, N-nya berapa, N-nya berapa. Gitu. Nah, energi itu nanti ditangkap dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, grafik seperti ini. Ya, misalnya emas itu nanti ada 10 kilo elektron volt dan seterusnya. Setiap unsur punya energi masing-masing. Kulit K-nya punya berapa dan semuanya. Jadi kita tahu, jadi ketika ditembak sebuah material pasir atau lempung atau apa yang sampel itu
ditembak dia akan menghasilkan energi tertentu sehingga kita tahulah berapa kekuatannya dan berapa banyaknya dalam sebuah material sehingga keluarlah kadarnya ya kan gitu. Nah, ya. Jadi kita bisa mengeluarkan kadar-kadar yang kira-kira ada apa aja sih di situ gitu ya. Nah, sehingga nanti keluarlah hasil kurang lebih seperti ini, misal TO2-nya berapa persen, berapa persen, itu dari salah satu teknologi sinar XRF. XRF itu X-ray fluorescence ya. Jadi energi yang dihasilkan ketika benda ditembak, nanti akan ada atom yang ada energi khusus. Jadi misalnya kalium, potasium itu punya energi khusus. Jadi ketika kalau nggak ada unsur itu ya berarti nggak akan tampil gitu, nggak akan muncul di dalam ininya, dalam ya. Jadi bentuknya kayak gini-gini nih. Jadi ada energinya. Oh ini Sn, ini Fe, Fe di sini posisinya. Gitu. Berarti ini ada, berarti sampelnya ada Fe-nya. Ada juga sampel yang kita tembak dia nggak ada Fe-nya, ya berarti ini peak ya, ini grafiknya ini nggak akan muncul seperti itu. Itu salah satu penggunaannya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh aplikasinya. Misalnya ada yang coba berpikir tentang apa namanya, oke, tentang ini coba. Wah, ada, kalau Anda bisa tahu hebatnya. Jadi ada yang menulis di sini misalnya tentang gimana caranya mengaplikasikan teori kuantum di dalam geologian, kebumian maksudnya ya. Dan itu. Nah, jadi bisa diaplikasikan, tapi nanti lebih ke hipotesa mengenai misalnya perubahan unsur atau pergerakan unsur ya. Jadi kalau lama-lama mungkin karena teknologi makin berkembang, mungkin bisa kita lebih detail nanti memahami bumi ya. Dan ada quantum geofisik, juga ada ya, kalau membaca cari ada quantum geofisik itu nanti dia menggunakan teori kuantum untuk melihat sifat-sifat dari geofisika ya yang sangat kecil gitu. Ya, selain ada yang nulis quantum magmatism ya. Quantum magmatism itu nanti untuk gimana konsep kuantum ini digunakan untuk memperkirakan ya kan, memperkirakan apa namanya, pembentukan sebuah mekanisme sebuah kristalisasi seperti itu ya. Jadi bisa digunakan di geologi ya. Oke. Ya, seperti itu. Ini hanya untuk pengenalan saja ya. Nanti Anda silakan pahami sendiri ya, nanti belajar yang tempat lain. Sementara seperti itu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.